Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tabi pun. Halo, perkenalkan nama saya Zona Batu Tarigan dengan NIM 123370063. Halo semuanya, perkenalkan nama Fania Putri Baswari dengan NIM 123370081. Halo semua, perkenalkan nama aku Messi Andriani dengan NIM 123370079. Halo semua, perkenalkan nama saya Matthew James Tinjak dengan NIM 123370090. Oke, jadi kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai materi deret Taylor. Silahkan disimak. Halo, pernah nggak sih kalian mikir gitu, gimana sih kalkulator bisa tahu nilai sin 1 atau pangkat 2,13 gitu. Padahal kan kita tahu sendiri ya kalau di kalkulator itu tidak ada tombol yang seperti itu. Nah, jadi jawabannya itu ada di deret Taylor, teman-teman. Nah, jadi agar teman-teman nggak bingung gitu ya untuk penjelasan deret Taylor-nya, maka mari kita teruskan. Nah, apa itu deret Taylor? Jadi teman-teman, deret Taylor adalah cara untuk menulis suatu fungsi yang rumit gitu, yang dimana penjumlahannya itu tak hingga dari bentuk lebih sederhana. Jadi deret Taylor-nya itu bisa aja nanti berupa polinomial. Hal ini bisa membayangkan seperti menebak nilai fungsi di dekat suatu titik, tetapi dengan tebakannya makin lama makin akurat karena kita tambahkan lebih banyak suku. Jika kamu mempunyai deret Taylor yang fungsi fx-nya di sekitar titik A, maka gunakanlah rumus fx sama dengan fa ditambah dengan turunan pertama dari f di titik A dikali dengan x minus a, kemudian ditambah lagi dengan turunan kedua dari f di titik A dibagi 2 faktorial dikali dengan x minus a pangkat 2, kemudian ditambah turunan ketiga dari f di titik A dibagi 3 faktorial dikali dengan x minus a pangkat 3, dan seterusnya, tergantung pada berapa banyak suku yang ingin kamu hitung. Kemudian untuk rumus umumnya itu ada f dari x sama dengan jumlah dari n sama dengan 0 hingga tak hingga. Turunan ke n dari f di titik A dibagi dengan faktorial n dikalikan dengan x minus a di pangkat n. Nah, tadi kan kita udah bahas nih mengenai pengertian deret Taylor dan rumusnya. Biar lebih paham lagi, yuk kita kerjain contoh soalnya. Di sini udah ada contoh soal. Tentukan 4 suku pertama dari deret Taylor untuk fungsi fx sama dengan cos x. Langkah pertama, kita turunkan fungsi fx sama dengan cos x ke turunan pertama. Setelah didapat turunan pertama, kita turunkan lagi fungsi tersebut ke turunan kedua. Dari turunan kedua itu, kita turunkan kembali ke turunan ketiga. Selanjutnya, kita turunkan lagi ke turunan keempat. Didapatlah turunan keempatnya adalah cos x. Setelah itu, dari turunan keempat tersebut, kita lakukan substitusi x sama dengan 0. Pada langkah kedua, kita akan menentukan hasil substitusi x. Kita substitusikan 0 dan sudah diturunkan. Kan nilai turunan pertamanya yaitu min sin 0 sama dengan 0, turunan keduanya cos 0 sama dengan min 1, turunan ketiganya sin 0 sama dengan 0, dan turunan keempatnya cos 0 sama dengan 1. Setelah kita mendapatkan turunan dan hasil turunannya, kita masukkan ke dalam rumus. Didapatkan cos x itu sama dengan f0 ditambah f aksen 0 dikali x ditambah f2 aksen 0 per 2 faktorial dikali x kuadrat ditambah f 3 aksen 0 per 3 faktorial dikali x pangkat 3 ditambah seterusnya. Misal kalau kita mau mencari pasal pertama, sebenarnya tuh dari pangkat 0 sampai pangkat 6. Jadi kita jabarkan aja. Jadi f 4 aksen kali 0 per 4 faktorial dikali x pangkat 4. Nah itu begitu terus sampai kita tuh ingin mencari berapa sukunya. Karena kita hanya mencari suku pertama, maka dapat disederhanakan dari turunan tersebut itu tuh menjadi 1 dikurang x kuadrat per 2 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial dikurang x pangkat 6 per 6 faktorial. Kenapa hanya itu saja? Karena
penjabaran dari rumus awal itu tuh setiap adanya pertambahan dari f aksennya akan ada tambah dari 0 dikali x, dimana 0 dikali x itu kan hasilnya sama dengan 0. Kalau kita jabarkan dari 0 dikali x ditambah 0 dikali x pangkat 3 ditambah 0 dikali x pangkat 5, itu kan hasilnya tetap 0 ya teman-teman. Karena hasilnya tetap 0, itu tidak kita masukkan. Jadi kita kan memasukkan nilai yang memang ada nilainya, bukan nilai 0. Karena fungsi dari deret Taylor ini kita mensimpelkan deret, yang dimana deret Taylor ini sangatlah banyak. Makanya kita menggunakan deret Taylor karena menggunakan polinomial. Jadi jawabannya itu tetap sederhana, sehingga kita mensederhanakan jawaban tersebut menjadi 1 dikurang x pangkat 2/2 ditambah x pangkat 4/24 dikurang x pangkat 6/720. Kita cuma buat belajar, deret Taylor itu juga banyak kalau kegunaannya, seperti di dalam AI, untuk coding, pemrosesan grafik komputer. Bahkan ketika kita membuka maps ataupun cuaca, itu ada jarak Taylor di dalamnya. Nah, jadi kalian paham kan, deret Taylor itu bukan cuma ada di teori buku kalkulus, tetapi pemanfaatnya pada teknologi itu sangatlah banyak. Oke, sekian dari kami penjelasan mengenai deret Taylor. Terima kasih. Sekian video hasil pembahasan kami mengenai deret Taylor. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang kami jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.